Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kenapa udah? Ada yang aneh dari muka Mika? Enggak, cuman gue perhatiin aja. Ini bulu mata habis ditanam ya? Iya, habis ditanam. Panennya kapan? Nih, pasti bilang kayak gitu gara-gara nonton Sarapnya Suami ya? Iya. Iya, itu jadi terkenal banget nih bulu mata saya, Cik. Iya. Emang suaminya suka ngomongin ya? Iya. Kalau stand up ya? Iya, kalau dia mah ngomongin saya dapat duit. Saya ngomongin dia nggak dapet apa-apa. Nah, kalau ngomongin David di luar itu suka ditegur gak sih Mika? Kadang-kadang diingetin sih, lebih diingetin kayak kalau ngomong-ngomong itu jangan berlebihan, harus sesuai ya takaran aja lah, nggak usah semuanya dibuka. Gitu ya. Emang suka ya bergunjing suka? Suka nggak suka sih. Nah, pas nih kita tanyain aja sama Ustadz Solmed nih. Boleh udah. Tentang bergunjing. Ada Ustadz Solmed, di mana sih Ustadz Solmed saya lihat? Oh, di mana dia? Oh ini dia, ada Ustadz Solmed. Waduh kayak udah tua banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mika apa kabar? Udah apa kabar? Aduh, dengerin apa namanya berita-berita. Apa berita apa? Mirang miring, kadang kita jadi ikut miring juga nih. Tapi hari ini kita akan ngomongin tentang suami menghadapi istri gemar bergunjing. Suami menghadapi istri yang gemar bergunjing. Pilih mana? Gemar belanja apa gemar bergunjing? Kayak gunjing aja dah. Kayaknya suami saya juga akan jawab itu. Iya. Tapi yang parah kalau udah gunjing juga, shopping juga. Aduh, dua hal yang sangat menakutkan bagi para suami ini. Nah, itu sebenarnya gimana sih kita menghadapi istri yang gitu kan, namanya perempuan kan memang suka ngobrol gitu. Iya, karenanya di dalam Islam itu ada satu aturan, faliyakul khairan aw liyasmut. Itu rumus pertama. Ya. Kalau kamu bisa bicara baik, bicara benar, bicara sesuatu yang manfaat, maka bicaralah. Karena sesuatu yang manfaat, yang berguna, yang benar, yang baik, kalau tidak disampaikan, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Si B dong. Kalau si B itu pilihan. Oke. Kalau sia-sia itu sesuatu yang Kamu. tidak berfaedah. Ya. Jadi rugi orang punya sesuatu yang manfaat, berguna, tapi tidak dia sampaikan. Ya. Selama khairan, maka katakan. Tapi kalau tidak punya bahan kebaikan, Ya. tidak punya informasi yang benar, tidak punya bahan pembicaraan yang manfaat, diam. Jauh lebih baik ketimbang bicara justru jadi bencana. Diammu itu justru jadi rahmat dan maslahat. Nah, jadi itu salah satu rumus yang dirumuskan oleh Nabi SAW dalam bersosialisasi, dalam berkumpul. Kalau kita tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Tapi kalau kita punya bahan pembicaraan yang manfaat, yang berguna, tentang rumus, tentang ide, tentang tips, dan lain sebagainya, maka sampaikan, tentu jauh lebih baik daripada diam. Iya. Mika ada yang mau ditanyain? Ya, ada Ustadz. Saya mau nanya. Saya suka bingung sama circle ibu-ibu gitu ya, istri-istri. Kadang-kadang kan contohnya mau arisan. Udah ngumpul, tapi ujung-ujungnya kita malah gibah. Itu kadang-kadang saya mau ikut, tapi saya tahu itu dosa. Nggak ikut ntar saya yang diomongin, ya kan? Akhirnya saya datang aja, terus duduk, dengerin itu dosa nggak Ustadz? Kalau misalnya kita cuma dengerin aja. Diem doang gitu? Iya, tapi kita dengerin gibahannya. Oh, tapi dalam hati ngomong. Gimana tuh Ustaz? Gimana Ustadz? Ada istilah saitonu ahros, setan yang gagu. Jadi diamnya itu justru seperti membiarkan keburukan. Diikutin dosa, nggak diikutin penasaran. Iya. Pengen bener. tahu nih. Nanti si Mika cabut ntar yang Iya, diomongin saya. Nah, makanya carilah alasan. Kan alasan tuh bisa ratusan, Iya. ribuan, jutaan. Yang membuat orang kemudian tidak berpikiran negatif tentang kita. Bahwa cabutnya kita, kaburnya kita dari tempat majelis gibah ini,
yang di dalamnya orang semua berebut memakan bangkai saudaranya. Wih, kita dikasih makan anggur aja kalau lagi nggak enak kita nggak mau makan. Apalagi bahasa Quran itu kan bangkai saudara yang dimakan. Fakarihtumu, memang nggak jijik apa? Nah kalau kita melihat perumpamaan yang Allah sampaikan seperti memakan bangkai itu sangat menjijikkan. Pasti begitu nyampe kita langsung kabur. Apalagi sudah diam sejenak, memperhatikan, kok makin kesini makin nggak beres. Tapi ngomong nggak berani, nasehatin nggak bisa, ngedengerin takut jadi dosa, ngedengerin malah takut rusak hati, pikiran, yang tadinya kita nggak tahu aib orang, nggak tahu siapa encing. Tahu-tahu gara-gara dia tadinya punya cinta 100%, itu bisa berkurang jadi 70%, 50%. Padahal belum tentu yang diceritakan itu benar. Belum tentu yang diceritakan itu adalah fakta sesungguhnya. Maka alasan yang paling tepat buat ibu-ibu ngapain kira-kira? Wah, anak gue dipanggil nih sama gurunya. Orang malam kok acaranya. Laki gue manggil nih. Dia udah pulang dari kantor. Mana nggak kedengeran? Setting alarm kan bisa. Jadi supaya seolah itu suara dering telepon. Gua setting 5 menit nih. Set bunyi. Tididididididid. Halo, ya Pap. Aku mau pulang nih. Oke Pap. Oke, pulang. Masa dia kepo? Ih, kadang-kadang, coba loudspeaker kan nggak mungkin. Kadang-kadang diginiin Ustadz. Ih ngapain sih, nanti aja kan jarang-jarang sama kita gitu. Gue nggak enak, gue lebih jarang lagi sama yang di rumah. Mumpung dia mau nih, gue pulang. Tapi disangkanya nanti nggak kompak, nggak ya sombong gitu. Ada alasan-alasan yang reasonable. Wow, Inggris. Alasan-alasan yang masuk akal dan sangat cukup dimaklumi. Kan kita pasti tahu dong saat kita berkumpul alasan apa nih yang kira-kira orang bakal maklum sama kita. Males ngumpul di sana, tinggal bilang anak gue lagi manja-manjanya. Kita lagi ngumpul di sana, tinggal bilang laki gue kayaknya lagi pengen banget ngajak gue makan malam. Banyak hal yang ketika disampaikan orang akan maklum. Tapi kalau lu mau kemana? Enggak gue mau pulang aja. Wah habis kita mungkin digunjingin. Jangan-jangan dia nggak demen tuh. Kalau kita terus terang aja, gue mau pulang aja nggak asik di sini ngomongin orang mulu. Itu lebih mantap. Boleh kayak gitu? Boleh dong. Karena perintah pertama di dalam nahi munkar itu apa? Dengan tangan. Tindakan. Udah pakai tangan, pakai ngomong lagi. Itu cakep. Dengan tindakan. Yang kedua dengan lisan, baru yang ketiga dengan hati. Zalikad aful iman. Orang yang pakai hati masih bagus. Mengutuk dalam arti aduh gue nggak demen nih, gue nggak suka, tapi mau gimana cara menghindarnya, itu masih dinilai oleh Allah tapi imannya lemah. Nah, tapi kalau bisa dengan tindakan artinya benar-benar udahlah mau ngapain sih lu ngomongin orang, lu kayak nggak punya aib aja, lu kayak nggak punya salah aja, lu kalau diginin orang mau nggak? Hari ini lu ngomongin dia, jangan-jangan besok lu ngomongin gue. Karena Imam Syafi'i kasih pesan tuh, hati-hati sama orang yang suka ngomongin orang lain di hadapan kamu. Kalau temannya saja dia bicarakan, tidak nutup kemungkinan kamu sebagai temannya juga akan dibicarakan oleh dia di hadapan orang lain. Iya, betul Ustaz. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Dan kita masih membahas tema tentang suami menghadapi istri gemar bergunjing. Dan masih bersama tamu istimewa kita ada Mike Nurbianto. Bukan ya? Bukan ya? Itu suaminya, David. David. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ya kan? Suaminya Nurbianto kan? Iya betul. Takutnya dipanggilnya, halo Nurbianto. Enggak ya? Dengan halo Yanto. Di luar tema sedikit ya. Boleh nggak sih nama istri itu namanya diganti jadi nama? Iya. Itu kan penisbahan dalam artian untuk menunjukkan bahwa dia sebagai istrinya si Fulan. Tapi bukan memindahkan nasab. Oke. Nah, tetap orang tahu bahwa nasabnya adalah bintinya ke siapa, binnya ke siapa. Oh, sebagai panggilan aja nggak Ya, apa-apa. yang tidak boleh itu kan saat kemudian terjadi hal-hal kayak orang melihat anak pungut. Anak pungut yang mungkin tidak diketahui nasabnya atau diketahui nasabnya, tapi seperti ingin mengakui lalu kemudian dia ganti semua nasab. Seolah-olah ini adalah anaknya. Dan yang paling parah, begitu pas akad nikah, kalau itu perempuan, dia yang nikahin sebagai walinya. Nah, ini yang bahaya. Oke, ya. Berarti nggak apa-apa. Dan itu dosa. Tapi kalau panggilan tidak apa-apa.
Misalnya Mika Nurbianto kayak terlalu ini deh jadi Mika Nurbianti gitu. Jadi Ya berarti ganti nama dong. Karena suaminya kan Nurbianto. oke, ini ada pertanyaan dari Ayu dari Instagram ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya membaca berita yang menyebarkan skandal seseorang dan pembaca tersebut tidak menyebarkannya? Apakah dianggap mencari-cari aib jika seorang pembaca mencari berita terkait hal itu di media sosial untuk mengetahui info lebih dalam? Pertanyaan akhirnya apa ini? Apakah dianggap mencari-cari aib? Ini harusnya tanda tanyanya belum ya. Apakah dianggap mencari-cari aib jika seorang pembaca mencari berita terkait hal itu dan di media sosial untuk mengetahui info lebih dalam? Oke, Gitu. ada pembaca berita. Ini pembaca berita di mana nih? Di TV apa kita yang baca berita maksudnya? Kita maksudnya kita. Oke, kita membaca berita. Sesuatu yang sifatnya sudah umum. Dan itu menjadi informasi. Ya. Informasi yang misal kriminal, Ya. korupsi. Hal-hal yang sifatnya memang perlu diketahui. Ya. Dan maklum harus diketahui. Apalagi ini sesuatu yang, misal kejahatan yang sudah umum. Ya. Tidak aib pribadi nih. Ya. Maka tidak apa-apa seseorang membaca dalam rangka memberikan informasi pada dirinya sekaligus mengambil pelajaran untuk kalau yang diomongin misalnya kasus perceraian artis. Ini dapat sih pertama nggak sengaja Ya. baca. Oh ada ini. Tapi habis itu kita cari nih. Oke. Pakai kata kuncinya nama si artis itu. Nah itu gimana tuh? Soal kemudian perceraian pada artis itu sesuatu yang juga harus dimaklumi, harus diketahui karena artis itu public figure. Jangan sampai orang berpikir dia tidak punya suami, ternyata punya suami. Ya. Kalau diam-diam. Atau dia ternyata sudah janda. Tapi gara-gara tidak diinformasikan status kejandaannya, akhirnya orang tidak tahu. Padahal kalau tahu, dia punya kesempatan untuk dilamar, punya kesempatan untuk dinikahi. Padahal dia janda beranak duda. Nanti tua ini jandanya. Janda beranak dua lah misalnya gitu. Sekedar informasi ada perceraian cukup sampai di sana. Oke. Tapi mengorek Nah, kenapa bercerai, setelah dapat informasi kenapa kok bisa begitu, terus digali. Hal-hal yang sifatnya aib, bagian dari sesuatu yang tidak boleh orang tahu, bagian sesuatu yang tidak pantas orang tahu. Itu yang dilarang udah. oke. Nah itu namanya tajassus, wala tajassasu. Jangan suka cari-cari kesalahan orang. Cukup informasi, dia bercerai, udah. Lu bercerai sama bini lu bercerai sama laki lu, udah. Cukup. Gak usah dicari penyebabnya apa sampai. Kenapa lu bercerai? Kok bisa laki lu begitu? Gua pikir. Nyambung sudah tuh. Benar-benar. Ini yang tidak boleh. Ya. Oke, Mika ada lagi yang mau ditanyain? Ada. Kan Allah itu akan mengampuni dosa orang yang bergibah Ya, apabila orang yang kita gibahin itu udah memaafkan kita ya Ustadz ya. betul. Kalau misalnya orang yang kita gibahin ini ternyata sudah meninggal, Nah, cara minta maafnya gimana sih Ustadz? Nah ini bahayanya ketika orang punya hak yang diambil pada orang lain. Artinya hak orang diambil sama dia. Hak kehormatannya diambil, hak hartanya diambil, hak kemuliaannya sebagai manusia diambil, dan lain-lain sebagainya. Maka yang paling benar saat masih hidup adalah meminta maafnya, meminta ridhonya, meminta ikhlasnya. Namun bagaimana kalau kemudian sebelum kita minta maaf udah, lalu orang itu sudah meninggal. Nah, ulama memberikan banyak tips. Pertama, sering-sering sebut kebaikannya. Orang tahu nih, kalau dulu lu sering banget ngejelekin dia, tiba-tiba sekarang lu berubah menyebut-nyebut kebaikan orang itu. Dengan sendirinya, orang akan bertanya, emang ngapa sih dulu lu kayaknya ngejelekin dia banget, kok sekarang lu selalu memuji dan menyanjungnya. Dari pertanyaan itu bisa menghilangkan stigma negatif. wow, stigma, Rizkan ada dua kata-kata tinggi yang diucapkan. Gara-gara waktu hidup dia bicara tentang si A, tiba-tiba begitu mati ternyata kebaikan si A yang diungkap, stigma 100% keburukan itu bisa menjadi hilang 50, bisa menjadi hilang. Dan berharap kalau kemarin kamu menyebarkan keburukan yang saya sampaikan, dengan saya bercerita kebaikan ini, kamu pun sampaikanlah kebaikan jenazah ini. Kamu sampaikanlah orang yang kemarin kamu gunjing ini. Nah itu yang pertama, ada harapan. Mudah-mudahan di situ Allah ampuni dan Allah maafkan. Yang kedua,
ya sering kita doakan. Semoga dia diampuni kesalahan dan dosanya. Semoga Allah sayangi, rahmati. Ya mudah-mudahan dengan itu semua Allah tahu hati kita ingin meminta maaf. Tapi apa daya, orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah masuk ke liang kubur. Semoga Allah mengampuni dengan cara kita memberikan kebaikan demi kebaikan kepada orang yang sudah wafat tersebut. Kalau belum meninggal, kita minta maafnya kayak gimana, Ustaz? Sorry nih, gue pernah ngomongin lo ini. Omongannya juga diomongin. Itu lebih bagus. Waduh, dan itu lebih mendingan fair. tunggu meninggal dah. Tapi saya pernah minta maaf langsung. Pernah udah. Waktu itu saya bilang, Bu maaf ya, saya kemarin-kemarin sering ngomongin ibu sama teman-teman saya. Ngomonginnya? Ya gitu deh, ngomongin. Maksudnya lo kasih tahu juga pernah ngomongin Iya, apa gitu? enggak. Saya sering ngomongin, itu doang. gibahin gitu. Maaf ya Bu. Ya dia jawab, ya nggak apa-apa Mbak Mika, ya udahlah kita sekarang ke depannya aja. Ada pembicaraan yang bisa jadi saat itu memang lagi boom. Ketika dia bilang, sorry nih gue kemarin ngomongin lu banget. Oh, bisa jadi dia berpikir, oh yang boom itu ternyata lu yang lempar ya. Oke. Kemudian dia, ya oke lah gak apa-apa gue maafin. Itu persis seperti saya pernah pas umroh. Ya biasalah, namanya juga manusia. Ada yang membicarakan kebaikan, membicarakan keburukan. Tiba-tiba saya lagi duduk di resto. Biasalah kita makan saat umroh itu. Datang seorang ibu. Tahu-tahu kemudian minta maaf sambil netes air mata, Pak Ustadz maafin saya. Selama saya di Indonesia saya banyak membicarakan aib Pak Ustadz. Saya bilang nggak apa-apa sudah. Cara Allah mengampuni saya mungkin dengan begitu. Amal saya dikit, ibadah saya kurang. Mungkin cara Allah menyayangi saya dengan cara saya dibicarakan. Nah, jadi tetap saya sampaikan bahwa jangan sampai penyesalan kamu itu membuat kamu terus kepikiran, saya sudah maafkan. Nah, seperti itu dah. Dan paling bagus memang jadi hamba tuh yang memaafkan orang yang minta maaf bahkan sebelum dia minta maaf. Itulah amalan para nabi, itulah amalan para wali, itulah amalan para ulama soleh. Ya. Orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang dengan amalnya dia dimuliakan adalah memaafkan orang yang salah sebelum meminta maaf atas kesalahannya. Kalau dilihat kayak gitu kan memang kayaknya lebih berat lagi hidup ya dibanding yang udah meninggal. Ya, tapi harus fair udah. Kenapa? Sebagaimana kamu berani membicarakan kekurangan orang lain. Kenapa kamu tidak berani bicara bahwa kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang pernah kamu sampaikan? Kalau tunggu meninggal juga kalau dia yang meninggal duluan. Nah. Kalau orang yang ngomongin yang meninggal duluan. Nah, gimana cara minta maafnya? Lalu terjadilah apa yang pernah diceritakan oleh Nabi? Orang-orang yang muflis, bangkrut dengan amal yang banyak tidak bisa menutup segala hak yang pernah diambil dari orang lain sehingga turiha finnar, dia dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena penuntut-penuntut ini saat di dunia dia minta kepada Allah keadilan, lalu dosanya dilimpahkan, pahala orang ini kemudian diambil sampai dia tidak punya apa-apa, tinggal hanya dosa yang banyak, neraka. Nauzubillah min zalik. Lebih baik memang tadi tahan diri aja untuk tidak berpikir, introspeksi. Kalau kita punya aib diomongin orang gimana sih rasanya? Yes. Nah kalau kita tahu dicubit itu sakit, jangan mencubit. Tapi tukang kue cubit, Itu kan kue. Emang punya perasaan dia. tapi kenapa dia disebutnya tukang kue cubit? Kan dia dipancong, digituin. Iya ya. Begini ngambilnya ya. Enggak dicubit. Kalau dicubit malah jijik kita ya. Iya. Kenapa namanya kue cubit ya? Karena ini saya mau buktiin kenapa namanya kue cubit. Ini berdasarkan observasi, survei. Saya bahkan praktek langsung. Langsung praktek. Kenapa? Saya kue cubit itu harganya 3.000. Ya. Saya beli pakai uang 5.000. Oke. Begitu dia ngembaliin, dia 2.000? nyubit perut saya. Makasih ya ganteng. Jadi bukan nyubit kuenya. Oh iya. Jadi itu asal muasal kenapa dinamakan kue cubit? Karena kalau ngasih kembalian, makasih ya ganteng gitu. Gemes. Oke, pemirsa, dalam rangka HUT ke-32 SCTV kembali mengadakan program Jembatan Asa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran jembatan tersebut yang layak adalah impian mereka. Mari menyambung harapan mereka agar asa tetap ada. Salurkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening BCA 500-557-2000 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih.
kami berharap jembatan ini diperbaiki. Salurkan bantuan Anda agar asa tetap ada. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Pemirsa, buat Anda yang ingin bertanya atau curhat tentang masalah apapun, silakan kirim pertanyaan Anda ke Instagram kami di Barakallah SCTV_. Dan kalau ada yang ingin ikut jamaahnya di acara ini, kalau kita syuting di masjid, silakan kirim DM Instagram dengan format nama Majelis Taklim dan 2 nomor telepon yang bisa dihubungi. Mika, terima kasih. Salam buat David, sehat-sehat terus. Terima kasih. Ustadz Pantun juga. Ustadz Olga, terima kasih. Ya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.